Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya saya ingin informasikan bahwa di deskripsi video ini ada link untuk contoh pos TKA. Buat teman-teman yang butuh pos TKA silakan, ini saya buat pos TKA sedemikian rupa saya usahakan selengkap mungkin ya, dengan hanya 7.500 Anda bisa mendownload pos TKA ini dan Anda tinggal ngedit sekolahnya saja dan nama pesertanya diisi. Pokoknya tinggal edit, ini karena versinya sudah versi Word bukan PDF ya, jadi teman-teman tinggal edit aja. Oke, silakan linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Mari kita bahas tentang gladi bersih TKA ya, teman-teman. Jadi hari ini hari kedua gelombang ke-1 sudah selesai ya. Dan di hari kedua rata-rata lancar semua, tidak ada masalah teman-teman. Dari hasil pantauan Ngapakpedia di hari kedua itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu di hari ke-1. Nah, ini videonya sudah saya buat juga, ketika di hari 1 kemarin saya buat reviewnya dan, masalah dan solusinya di video ini. Nah, sehingga, tindak lanjut dari video ini adalah panduan untuk cara mengikuti gladi bersih TKA susulan bagi peserta yang bermasalah. Informasi ini murni dibuat oleh Ngapakpedia ya, teman-teman ya. Jadi, silakan nanti dicoba, saya coba buatkan panduan semudah mungkin, tapi perlu teman-teman pahami dulu bagaimana prosedur mengikuti gladi bersih TKA susulannya itu seperti apa, dan bagaimana dan siapa. Yang pertama kita perlu bahas dulu ya, gladi bersih TKA gelombang 1 sudah selesai. Mulai dari laporan pelaksanaan, jadwal, dan catatan evaluasi kendala sistem ini saya coba buat tampilkan di layar kalian. Untuk status pelaksanaannya sudah selesai, secara aturan yang berlaku sudah ya, karena Senin Selasa. Hari Senin itu ujian matematika dan hari Selasa adalah ujian bahasa Indonesia. Dan catatan kendalanya adalah rata-rata di hari Senin aja teman-teman ya. Di sesi 1 banyak ditemukan kasus siswa tidak sempat mengerjakan sampai selesai dikarenakan waktu ujian yang telah habis ya. Kemudian sesi kedua, error sistem nasional, jadi terjadi permasalahan teknis dan error sistem yang berskala nasional ya, jadi logout terus pada sesi ini. Dan di sesi keempat juga permasalahannya berulang, yaitu masalahnya sama persis dengan di sesi kedua. Seperti itu. Ini permasalahannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah dari permasalahan tersebut, maka ada kondisi di mana kalian harus mengikuti gladi bersih TKA susulan. Karena di hari Senin tersebut ada di sesi 2 terutama yang tidak bisa mengerjakan gladi sama sekali. Nah, bagi yang mengalami kendala di hari gladi sebelumnya, maka bisa mengikuti gladi bersih TKA susulan di gelombang berikutnya. Boleh gelombang 2, gelombang 3, gelombang tambahan, terserah kalian, ya. Anda bebas memilih gelombang mana untuk mengikuti gladi susulan tersebut sesuai dengan kenyamanan Anda. Ya, saya sarankan sih langsung ikut di gelombang 2 besok. Oke. Kemudian untuk sesi dan mapel susulannya, itu ada aturan dan tata tertib pelaksanaan gladi bersih. Yang mana untuk gelombang gladi bersih, itu siswa bebas mengikuti pelaksanaan gladi bersih di gelombang berapapun. Namun, aturan kebebasan ini tidak berlaku untuk penentuan sesi ujiannya. Ya, yang mana ketentuan untuk sesi susulan ini adalah siswa yang bermasalah wajib mengikuti sesi yang sama dengan sesi sebelumnya. Contoh, jika bermasalah di sesi 2, maka wajib mengikuti susulan di sesi 2 juga. Dan siswa tidak diperbolehkan memilih atau mengubah sesi secara acak. Misalnya yang tadinya sesi 2, saya ikut di sesi 1 bisa nggak? Nah, itu tidak bisa. Termasuk ketentuan mata pelajaran. Teman-teman, ketentuan sesi tetap juga berlaku untuk mata pelajaran yang bermasalah. Contoh, bermasalah saat matematika atau di hari pertama, maka wajib ikut susulan pada saat gladi matematika di gelombang lainnya. Ya, jadi kalau yang bermasalah di hari Senin matematika, maka susulannya di hari Rabu matematika atau di hari Senin depan saat matematika juga. Dan sesinya sesuai dengan sesi
tersebut. Gitu, teman-teman ya. Tidak boleh beda mapel karena tidak akan bisa, ya. Seperti itu untuk sesi dan mapelnya. Kemudian prosedur pelaksanaan jika bentrok dengan siswa lainnya. Panduan langkah penanganan ketika siswa susulan mengalami bentrok jadwal dengan siswa yang melaksanakan gladi pada gelombang yang sama. Kondisinya, misal siswa susulan jadwalnya bersamaan dengan siswa yang memang melaksanakan gladi di gelombang tersebut. Solusinya gimana? Siswa susulan dapat langsung digabungkan dengan kelompok siswa yang sedang melaksanakan gladi di hari tersebut. Nah, waktu mengerjakan gladi diusahakan secepat mungkin agar efisiensi sesi tetap terjaga dengan baik. Tujuannya apa? Agar seluruh siswa dapat menggunakan alokasi waktu dan fasilitas laptop secara bergantian tanpa kendala. Jadi dalam waktu 85 menit itu diusahakan siswa yang memang dijadwalkan di hari itu dan siswa susulan itu bisa bergantian. Jawabnya nggak usah dipikir banget, yang penting selesai gitu teman-teman ya. Jadi itu prosedur jika bentrok dengan siswa lainnya. Kemudian untuk status tes yang masih dikerjakan, ini juga ada kondisi di mana beberapa teman proktor mengalami permasalahan yang dialami adalah kondisi siswa terdeteksi masih mengerjakan di gelombang sebelumnya. Ikuti prosedur penyelesaian di bawah ini agar siswa dapat melanjutkan tes, tapi wajib di sesi siswa tersebut terdeteksi belum selesai mengerjakan ya. Jadi kalau yang terdeteksinya di sesi 1 ya berarti harus ditangani di sesi 1 tersebut. Nah, langkahnya adalah set ke status tes ya. Ubah dan set status tes pada sesi yang sedang berlangsung, kemudian di-reset login. Jadi, lakukan reset login untuk peserta yang statusnya masih tercatat sedang mengerjakan. Ya, di reset login di aplikasi Proktor ada di daftar login ya, teman-teman ya. Kemudian silakan siswanya login ulang. Arahkan siswa untuk melakukan login ulang ke dalam sistem untuk melanjutkan pekerjaannya. Seperti itu. Ya, itu untuk yang status tesnya masih dikerjakan. Bagaimana untuk yang prosedur di aplikasi Proktor untuk penanganan siswa susulan? Ya, sebenarnya tidak ada kondisi khusus ya, karena siswanya itu tinggal di-set aja siswa susulan di sesi yang memang sedang berjalan. Kondisi ini sama persis dengan gladi sebelumnya. Jadi udah kayak di hari pertama kemarin, gitu ya. Nanti, nama siswa yang susulan akan muncul secara otomatis di dalam kelompok tes tersebut sesuai sesinya. Selanjutnya ya tinggal proktor melakukan aktivasi user dan anak tinggal login dan mengerjakan ujian seperti biasanya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut. Itu prosedur di aplikasi Proktornya ya. Ya sama aja kayak hari sebelumnya, intinya siswanya login ulang, kalian aktivasi gitu teman-teman ya. Nggak ada yang harus dirubah-rubah, nggak ada. Kemudian catatan penting atau informasi penting yang perlu teman-teman perhatikan yaitu yang mana untuk siswa susulan otomatis muncul di sesi yang memang siswa itu bermasalah sebelumnya dan tidak akan muncul di sesi lainnya. Yang bisa mengikuti susulan adalah mereka yang memang belum mengerjakan gladi sampai statusnya selesai. Jadi kalau teman-teman yang siswanya sudah selesai, itu, saya mau nyoba login lagi biar anaknya belajar lagi. Tidak bisa, karena statusnya sudah selesai. Nah, untuk aktivasi pengguna, kalian bisa aktifkan semua user ataupun memilih hanya mengaktifkan siswa susulan saja, tidak masalah. Ya intinya mau diaktifkan semua boleh, diaktifkan yang susulan aja juga boleh, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi penting untuk teman-teman perhatikan ya, semua kondisi ini hanya berlaku untuk gladi bersih saja. Untuk TKA utama, aturan ini tidak berlaku. Artinya untuk TKA utama kalau bermasalah ya udah berarti tidak ikut di TKA utama, nanti diatur di TKA susulan. Itu pun dengan prosedur yang tidak seperti saya jelaskan di video ini, teman-teman ya. Ada prosedurnya sendiri. Ya, jadi ini hanya kondisi khusus untuk gladi bersih saja. Begitu, teman-teman ya. Jadi itu panduannya untuk masalah
gladi bersih TKA susulan, semoga teman-teman sedikit ada gambaran untuk prosedurnya gimana besok mengikuti gladi bersih susulan ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, buat teman-teman operator atau proktor yang butuh pos TKA, ini silakan hanya dengan 7.500, nanti linknya saya sematkan di deskripsi video ini. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.